warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan aku Khalifah Zainal Rahma dari kelas PGMI 5A dengan NIM 2331 Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih membaca puisi, baca novel, atau nonton drama? Nah, itu merupakan salah satu jadi contoh dari karya sastra. Nah, karya sastra itu apa sih? Kalian tahu nggak? Nah, karya sastra itu adalah karya sastra yang diciptakan oleh manusia menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan perasaan, gagasan, nilai-nilai kehidupan atau imajinasinya. Nah, karya sastra ini terbagi menjadi 3 berdasarkan ragam, jenis, dan waktu. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang berdasarkan ragam. Nah, berdasarkan ragam ini ada puisi, prosa, dan drama. Nah, puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa terikat, memperhatikan rima, irama, diksi, dan bait. Nah, karya sastra puisi ini lebih menekankan pada keindahan bahasa dan mengekspresikan perasaan. Contohnya itu kayak puisi guruku yang diciptakan mungkin dari anak-anak SD untuk gurunya gitu ya. Nah, selanjutnya ada prosa. Prosa itu karya sastra yang menggunakan bahasa yang lebih bebas dan tidak terikat oleh irama atau rima. Nah, prosa lebih menekankan pada alur dan cerita. Contohnya itu kayak novel dan cerpen anak-anak gitu. Nah, yang terakhir itu ada drama. Drama itu ditulis untuk diciptakan yang berisi atau mengandung dialog dan petunjuk lakuan tokoh atau stage direction. Nah, drama ini kalau misalkan kalian pernah nonton drama Kolosal atau drama Keluarga Cemara itu merupakan karya sastra. Nah, selanjutnya berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu ini ada sastra modern dan sastra kuno. Nah, sastra kuno yaitu karya sastra yang ada sebelum abad ke-20. Nah, pada umumnya karya sastra ini lebih menggunakan bahasa yang lama dan mengandung tradisi yang sangat kuat. Contohnya itu kayak Ramayana versi Jawa dan Hikayat Hang Tuah. Nah, selanjutnya itu ada karya sastra modern. Karya sastra modern ini dimulai atau ada pada abad ke-20 hingga sekarang. Nah, pada umumnya karya sastra modern ini lebih menggunakan bahasa yang lebih bebas dan tema yang lebih luas serta terikat atau bisa dari masa kini. Nah, contohnya itu kayak novel perahu kertas atau cerita pendek juga gitu ya. Selanjutnya itu berdasarkan jenis. Nah, berdasarkan jenis ini ada fiksi dan non-fiksi. Nah, yang fiksi itu adalah karya sastra yang ditulis atau bersifat imajinasi, mengandung unsur rekaan meskipun dari kisah nyata. Contohnya itu kayak cerpen, dongeng-dongeng. Itu kan ada yang dari kisah nyata dan ada yang dari imajinasi. Ada yang dari kenyataan dan ada yang dari imajinasi pengarang. Nah, selanjutnya itu ada non-fiksi. Non-fiksi ini karya sastra yang bersifat atau berisikan tentang fakta, informasi nyata, atau analisis dari kenyataan. Contohnya itu kayak biografi pahlawan atau buku-buku sejarah dan buku-buku ilmiah. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang karya sastra dari aku yang terbagi tadi menjadi 3 berdasarkan ragam, ada puisi, prosa, dan drama. Dan berdasarkan waktu ada sastra modern dan sastra kuno, dan berdasarkan jenis itu ada fiksi dan non-fiksi. Jika ada kurang-kurangnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.